kita sampaikan sebuah hadis pada subuh hari ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang dua hal yang kita boleh iri terhadap dua hal ini. An Abdullah Mas'udin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada iri kecuali terhadap dua kelompok orang. Siapa yang dua ini? Yang pertama, rajulun ataqallahu mala, seseorang yang diberikan harta kekayaan, fasallatahu ala halakatihi fil haq, lalu harta kekayaan itu dia habiskan dalam kebenaran. Nah, itu boleh kita iri. Padahal secara umum iri itu dilarang. Dengki, hasad itu dilarang. Hasad itu secara umum diartikan keinginan ataupun usaha untuk hilangnya nikmat dari orang lain. Orang memiliki ini, memiliki itu, kita ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Itu namanya hasad. Nah, lalu ada dua hasad yang dibenarkan, bahkan ini dianjurkan. Nah, itu yang pertama, yaitu orang yang Allah berikan harta kekayaan, tapi kekayaannya itu semata-mata untuk diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Itu kita boleh iri. Sebetulnya bukan iri dengan banyak harta dia itu, tapi lebih iri kepada sikap dia yang begitu kuat untuk mensedekahkan hartanya. Seperti yang disampaikan dalam hadis-hadis sebelumnya, bagaimana sikap Rasul, sikap para sahabat. Nah, memang harta itu semata-mata untuk disedekahkan. Mereka hanya mengambil sedikit saja daripada harta itu untuk kebutuhan hidup mereka, bukan untuk bermewah-mewah, tidak. Maka yang pertama ini mengandung perintah kepada kita untuk giat mencari harta, rajin-rajin bekerja mencari harta sebanyak-banyaknya. Nah, tapi dalam hadis yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan yang sebetulnya sejalan dengan hadis ini. Kata beliau, la tattakhizud dhai'ata fatarghabu fid dunya. Jangan kalian mencari harta. Ad-dhai'ah itu diartikan dengan harta, padahal dhai'ah itu artinya dha'a, itu artinya telah hilang. Dhai'ah barang yang hilang. Jangan mencari harta yang banyak disifati dengan barang yang hilang. Artinya harta yang hilang begitu saja tidak bisa dibawa untuk akhirat karena tidak disedekahkan saat di dunia ini. Tapi kalau harta itu untuk dibawa akhirat, untuk dijalankan di jalan Allah, nah ini yang diperintahkan. Nah, maka hadis ini mengandung perintah cari harta sebanyak-banyaknya untuk dibelanjakan di jalan Allah. Sampai-sampai tak satu pun yang tidak dibelanjakan di jalan Allah, baik untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya, dan yang lain-lain. Nah, dan pertanggungjawaban harta itu tentu akan menjadi panjang di akhirat kelak. Itu yang pertama yang boleh iri terhadap orang seperti itu. Yang kedua, rajulun ataqallahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah. Hikmah itu ilmu, pemahaman yang benar. Kemudian fahuwa yaqdi biha, ilmu itu dia amalkan. Tidak hanya sekedar diamalkan, wa yu'allimu biha,
dia ajarkan ilmu ini. Jadi luar biasa. Harta dan ilmu. Nah, namun sebelum itu hadis ini dalam riwayat lain, karena riwayatnya cukup banyak, disebutkan adalah bukan hikmah, tapi disebutkan adalah Al-Quran. Jadi rajulun atahul kitab atau Al-Quran, seseorang yang Allah berikan Al-Quran, bukan diberikan wahyu seperti Nabi, tapi diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Bukan sekedar menghafal, dia memahami maknanya, dia amalkan, kemudian diajarkan. Nah, ini orang seperti ini lengkap kemuliaan pada dirinya. Nah, dia hafal, dia pahami, dia amalkan, kemudian dia ajarkan. Ini luar biasa. Ada orang yang memahami atau bisa mengetahui memahami makna Al-Quran, tapi mungkin dia tak hafal. Karena keutamaan orang yang hafal Al-Quran itu juga luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis disebutkan itu akan menjaga jasad hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, hafal Al-Quran itu, jasadnya dalam kubur dan tidak akan dimakan oleh tanah. Nah, itu ada hadisnya. Itu di dunia saja, kalau orang menggali kubur orang yang hafal Quran, itu akan terbukti jasadnya tak dimakan tanah. Itu sudah dinampakkan oleh Allah. Nah, itu menghafalnya saja, belum lagi memahami, mengamalkan, dan mengajarkan. Nah, maka oleh karena itu berusaha selalu setiap hari usahakan hafal Al-Quran, hafal. Walaupun mungkin tak selesai 30 juz, tapi karena ada usaha kita untuk setiap hari menghafal Al-Quran, mudah-mudahan Allah catat sebagai hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Nah, itu sangat luar biasa. Dan tidak memandang umur, selagi otak kita masih bisa berpikir, mampu untuk menghafal sedikit demi sedikit, tua pun itu tidak jadi halangan. Karena yang Allah lihat itu adalah usahanya, bukan hasil dari usaha itu. Perihal dia hafal tak hafal, nah itu kan tergantung karunia Allah. Tapi apa usaha untuk menghafal Al-Quran ini? Nah, ibu-ibu, bapak ibu tak ada halangan. Usahakan menghafal sedikit, mampu sedikit. Pagi, malam itu minimal sekali, atau setiap sholat fardu. Atau yang sudah tidak lagi kesibukannya seperti masa mudanya, itu kesempatan yang luar biasa. Karena orang di masa muda, di masa tua lah, itu kesadaran lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang masih muda. Kalau orang masih muda, pandangan dunianya masih tajam, masih kuat. Kalau sudah tua, sudah berkurang, pandangan akhirat yang lebih tajam. Saat itulah berusaha untuk selalu menghafal Al-Quran. Nah, tapi yang disebut dalam hadis ini bukan sekedar menghafal. Nah, bayaqti biha wa yu'allimu biha. Dia amalkan apa yang dihafal, dia pahami, dia pertama sekali sebagai orang yang mengamalkan. Nah, kalau tak mampu tapi sudah berusaha, tidak ada masalah. Ada ayat dalam surat As-Saff, ya ayyuhallazina amanu la taqulu lima la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, besar kemarahan Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Itu begitu. Tapi ayat itu ada sebab nuzulnya. Ada dua sebab nuzul tentang ayat ini. Yang pertama, ada seorang anak kecil, ketika anaknya menangis, dia iming-imingi kurma. Udah berhenti menangis, nanti ibu kasih kamu kurma, untuk menghentikan anak ini menangis. Tapi dilihat oleh Rasul, maka Rasulullah mengatakan, wahai ibu, kamu mesti menunaikan janjimu terhadap anakmu ini. Walaupun dia mungkin tak ingat, tapi belum tentu. Anak kecil kan ingatannya kuat, mesti menunaikan janjimu. Sudah mengatakan, sudah mengakui,
ada janji, ada hubungan antara dia dengan anaknya akan memberikan sesuatu, mesti dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan orang-orang munafik yang ketika mereka mengaku ingin ikut perang bersama Nabi. Kami akan ikut perang bersama Rasulullah, bersama engkau. Tapi ketika perang itu datang, mereka cari alasan. Nah, orang seperti ini yang dimaksud dalam ayat tadi. Tapi kalau ada seseorang yang menyampaikan mana Al-Quran, ada perintah untuk berhaji, ternyata dia tak berhaji. Apa sebab? Belum mampu. Nah, ini tak masuk. Tidak termasuk yang dikatakan, yang dicela dalam ayat tadi. Bukan dia tak mau haji, tapi karena memang tak mampu. Tapi apakah tak boleh menyampaikan ayat tentang haji? Boleh, tidak ada masalah. Maka harus menyampaikan semua ayat Al-Quran. Jadi yang menyampaikan itu belum tentu semua bisa dia lakukan, tapi tetap tidak mengingkari. Cuman kalau sudah membuat janji kepada seseorang melakukan sesuatu, lalu tidak dia lakukan, masuk dalam ancaman ayat itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua adalah orang yang diberikan hikmah atau diberikan hafalan Al-Quran, mampu memahami, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Ini semulia-mulia orang ini. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita tak mampu, maka cobalah berusaha mungkin mendukung orang-orang yang belajar Al-Quran. Kalau kita punya uang, bantu mereka. Anak-anak kita yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, bantu mereka. Mudah-mudahan dengan bantuan itu kita mendapatkan pahala yang sama dengan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran itu. Inilah dua hal. Berarti yang kedua ini perintah Nabi untuk mempelajari Al-Quran, berilmu. Nah, kalau yang dalam lapas hikmah itu ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang fikih, ilmu tentang akidah, tafsir, dan ilmu-ilmu syariat ini. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.